Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, Anda bertanya Alkitab menjawab, kita masuk di episode 107. Dari 0813 31880 dan seterusnya. Shalom Pak Eras, saya tidak perlu menjelaskan apa-apa tentang kesaksian saya setelah mendengar khotbah Pak Eras. Sekarang setiap hari saya sudah mulai tahu, bukan yakin, bahwa saya akan menghuni surga. Dan ibarat MLM itu apa? Multi level marketing. Kalau ditanya oleh malaikat-malaikat, MLM apa sini ya? Dan ibarat MLM, kalau ditanya oleh malaikat-malaikat, siapa upline-mu sewaktu di bumi? Tiada lain nama Pak Erastus. Oh ya, MLM, multi level marketing. Tiada lain nama Pak Erastus yang saya sebut. Terima kasih. Terima kasih. Saya cuma ingin menanggapi pertanyaan seorang penanya episode 90 yang Bapak bacakan saat mendekati akhir video bahwa dia mempersoalkan prinsip memikirkan perkara surga sedangkan hidup di dunia perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, begitulah Pak, kemiskinan dan kemelaratan iman orang beragama Kristen saat ini. Saya rasa kalau keadaan kekristenan seperti ini saja, maka sampai Tuhan Yesus datang, mereka akan tetap beragama Kristen. Tapi Tuhan tidak kenal mereka karena mereka bukan Kristen. Saya tahu Bapak paham maksud saya, bahwa bagaimana total damage, total kerusakan terjadi saat Kristen menjadi agama dan terbawa sampai generasi sekarang. Iblis sukses besar dalam mengumpulkan downline buat dimasak di api kekal. Terima kasih Pak Erastus, you are and will always be my beloved upline. Terima kasih ya. Ini sebuah masukan yang baik dan orang ini sudah jadi korban suara kebenaran. Ya, sudah saya menangkan, saya bawa untuk mengkonsumsi kebenaran dan menjadi warga anggota keluarga kerajaan. Dia bukan hanya bukan yakin tapi tahu, berarti sudah ada pengalaman. Dan ini indah sekali ya. Ya, di dunia perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari. Ya iyalah, tidak usah dibicarakan itu. Jalani saja ya. Jangan dianggap rumit-rumit gitu loh. Asal bisa makan, jalan, tidak punya rumah ya kontrak, tidak mampu kontrak ya sewa bulanan. Jalani saja, yang itu isi. Tapi bukan karena malas ya. Kalau situasi memang demikian, jalani dengan sukacita dan memandang kita adalah anggota keluarga kerajaan yang akan mewarisi kerajaan surga. Saya sendiri kalau mikir begitu, saudara, kuat saya. Tapi kalau nggak mikir begitu, capek saya, saudara. Ya. Tidak ada lagi yang kita nantikan di bumi ini. Ya, ingat itu. Oke, dari Ibu Dede California. Oke. 314 sekian-sekian. Tidak usah saya sebutkan ya. Salam Bapak Erastus. Selamat pagi, siang, sore, malamnya Indonesia. Saya mau minta pendapat masukan kata untuk kami yang pada saat ini kami bergereja di aliran Pentakosta di California, sedangkan kami sudah mengikuti GSKI Jakarta 3-4 tahun melalui YouTube. Dan kami sangat diberkati. Suami saya berkerinduan ada di GSKI di California. Puji Tuhan, sekarang sudah ada di GSKI California Pendeta Bobby. Tapi kami masih beribadah di gereja Pentakosta ini. Sedangkan saya di gereja Pentakosta ini, saya WL singer, worship leader, singer. Waktu masih beribadah di gedung.
Sekarang saya WL kalau Komsel itu pun jarang. Sambil berjalan pada saat ini saya tiap minggu bantu singer di GSKI Pastor Bobby. Sudah 1 bulan ini. Yang saya mau minta pendapat bagaimana memberi alasan kepada Gereja Pentakosta ini kalau kami mau keluar karena kami mau keluar baik-baik. Sedangkan suami saya yang biasanya kalau saya singer di gereja lain selalu marah. Sedangkan suami saya yang biasanya kalau saya singer di gereja lain selalu marah. Tapi kalau saya bantu singer di GSKI California, dia malah yang selalu ingetin. Keren. Cool ya. Sementara ini suami saya tidak bisa ikut bergereja di GSKI karena kerja hari Minggu berangkat pulang Jumat atau Sabtu. It's okay. Terima kasih Pak sebelumnya. Atas sarannya buat kami, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya Pak, bukannya saya menjelekkan khotbah pendeta gereja Pentakosta ini. Cuman suami dan saya kurang srek. Apa karena kita sudah sering mendengar khotbah Pak Eras ya? Bingung Pak, alasannya apa kalau saya dan suami mau keluar dari gereja tersebut? Kalau sudah pasti mau keluar, mengambil bagian dalam pelayanan di tempatnya Pastor Bobby, sampaikan bahwa kami sekarang mau bergereja di tempat Pastor Bobby karena pengajaran dari Pastor Bobby cocok dengan kami. Udah, katakan apa adanya. Dan jangan berharap Anda keluar dengan damai. Tidak mungkin damai. Kecuali Bapak Gembala Sidang Saudara, memang orang yang besar jiwa, Bapak Gembala Sidang Saudara akan berkata, oke, silakan, it's okay. Nah itu baru. Tapi terus terang jarang pendeta atau Gembala Sidang yang begitu. Banyak gembala sidang merasa bahwa dia mati di kayu salib untuk jemaatnya. Padahal yang mati itu Yesus. Tidak seorang pun berhak memiliki jemaat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang Tuhan suruh loh Anda meninggalkan gereja Pentakosta itu. Tapi kalau tidak, ya tetaplah di gereja itu. Di gereja Pentakosta tersebut. Harus digumuli di dalam doa. Ya. Kalau memang Tuhan kehendaki Anda pindah, pindahlah. Kalau tidak, jangan pindah dulu. Dan kalau Anda memang merasa sudah tidak sejahtera, Anda mau masuk gerakan ini, gerakan suara kebenaran, bukan untuk membesarkan sinode GSKI, tapi untuk memberitakan Injil kebenaran supaya banyak orang menjadi anggota keluarga kerajaan, saudara jangan harap kepindahan Anda itu akan diterima dengan baik. Dan siap menghadapi keadaan yang terburuk. Tapi jangan melukai. Oke? Tuhan pimpin. Dan kalau saudara sudah berbuat sebaik mungkin orang masih terluka, itu bukan salah Anda. Jangan lupa berdoa dulu. Ya. Kasih tahu juga kepada pendeta di gereja Anda sebelumnya bahwa Anda pindah bukan karena desakan dari Pak Bobby. Jangan sampai nanti Pak Bobby yang dikira mengintimidasi dan berprovokasi, ya. Itu dari Anda punya keinginan. Mungkin ditambahkan 1 kalimat, kalau bisa. Kalau tidak, jangan ya doa dulu. Sejak kami mendengar khotbahnya Pak Eras, cara berpikir kami berubah. Nah kalau sudah begitu mungkin pendeta juga sudah buat. Artinya udah percuma nih mempertahankan orang yang sudah kena infus dari suara kebenaran. Akhirnya Anda akan dipersilahkan daripada tetap di gereja itu nanti akan jadi duri dalam daging. Kadang-kadang begitu. Oke. We love you. Tuhan memberkati Anda. Ya. 08773892 dan seterusnya. Wanita umur 26 tahun. Salam Pak Eras, saya wanita usia 26 tahun. Terima kasih. Jadi kalau saya ditanya, saya senang Anda pria atau wanita umur berapa. Sejak lahir saya beribadah, bahkan sudah dibaptis percik di salah satu gereja. Tapi 3 tahun belakangan ini saya sudah tidak aktif lagi ibadah minggu di gereja tersebut karena ada beberapa hal. 1, isi khotbah yang hanya berfokus pada berkat, bukan tentang langit baru, bumi baru. Intinya sangat jauh dengan isi khotbah Pak Eras. 2, tidak ada sopan santun, menyindir, menggosip. Itu terjadi di dalam gereja sebelum atau sesudah acara ibadah. Hal ini membuat saya tidak aktif lagi ibadah minggu di gereja tersebut. Tapi selama 3 tahun ini juga bahkan sampai sekarang saya aktif beribadah di salah satu gereja Pentakosta. Dan saya merasa banyak perubahan positif dalam diri saya
Ditambah lagi khotbah live streaming Pak Eras, setiap harinya selalu saya ikutin dan saya merasa ada kedamaian dalam diri saya. Terima kasih Pak Eras untuk khotbahnya. Yang jadi pertanyaan saya adalah apa yang harus saya lakukan Pak di gereja yang 3 tahun ini saya aktif ibadah minggu, tapi saya belum mendaftarkan diri jadi jemaat gereja tersebut. Karena baru lulus kuliah dan tidak menutup kemungkinan kalau sewaktu-waktu saya dapat kerja di luar kota. Mohon pencerahannya Pak Eras. Menurut saya untuk wanita usia 26 tahun ini jangan mendaftar dulu di gereja itu. You belajar dari YouTube saja, hadir saja di gereja di mana ada sejahtera. Dan terus terang kalau orang sudah mendengar khotbah saya itu agak sulit mendengar khotbah orang lain. Itu menjadi masalah. Kalau ada GSKI di sekitar Anda, datanglah ke GSKI itu yang biasanya pendetanya selalu saya training. Saya bekali dengan kebenaran. Oke? Jangan mendaftar dulu di gereja mana-mana. Oke? Nanti malah jadi blunder kalau Anda sudah terikat di satu gereja, harus pindah kerja, dan lain-lain. Oke, 08236309 2 dan seterusnya. Ibu NN, 33 tahun. Salam Pak, saya dari Siborong-Borong, Tapanuli Utara. Aduh, jauh bener ya. Saya pernah ke Siborong-Borong nih ya. Lahir di keluarga Kristen, saya pertama kali mendengar khotbah Bapak sekitar 3 tahun lalu, dan memang terasa agak asing bagiku apa yang Bapak sampaikan dalam khotbah yang saya dengar dari khotbah kebanyakan para hamba Tuhan. Jadi terasa agak asing dibanding khotbah dari pendeta lain. Tapi anehnya Pak, saya makin dengar, semakin juga aku makin tertarik, karena memang benar apa yang Bapak sampaikan itu. Saya berjuang tiap hari bagaimana harus menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan sekitar 3 tahun lalu Bapak serta rombongan mengadakan Batak bermazmur di Tarutung. Saya banyak belajar lewat khotbah Bapak di YouTube. Terima kasih Pak, biarlah Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang, serta hikmat untuk mengarahkan setiap jiwa yang haus akan kebenaran yang murni. Semangat terus, ada terusnya panjang terus Pak, Tuhan Yesus memberkati. Mau lihat godang itu debat apa sepasu, nah godang, ya. Tuhan memberkati, holong uraku tuhu di bagasan Tuhan. Salah leng-leng nak di bagasan Tuhan, ya. Puji Tuhan. Ini kalau dari sana bagus nih, ya. Ya, saya cinta juga daerah Tapanuli. 0859309855 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, aku terima kasih suamiku sudah berubah lewat khotbah Pak Erastus. Dulu tidak mau mendengar firman dan berdoa, tapi puji Tuhan suamiku mengatakan dia bilang cocok dengan khotbah Pak Eras. Kalau bicara biasanya suka menolak ya. Katanya Bapak orang cerdas. Kalau bicara bisa nyambung, biasanya suka menolak Pak kalau dengar-dengar khotbah hamba-hamba Tuhan yang dari satu sinode ya. Sekarang puji Tuhan sudah mau berdoa dan suka mendengar firman Tuhan dari Pak Erastus. Dulu suamiku kecewa ada firman kata-kata tentang menghujat Roh Kudus. Suamiku ketakutan ada dosa yang tidak diampuni lagi. Jadi dulu dia mundur, tidak pernah ibadah doa. Tapi puji Tuhan sekarang dia sudah berubah, mau doa bersama tiap malam. Buat mesbah aku berdua Pak, setelah dengar khotbah Pak Erastus. Terima kasih ya Pak dalam penjelasannya menghujat Roh Kudus, suamiku mengerti sekarang. God bless you Pak Erastus, biar mahkotanya besar di surga. Terima kasih. Pak, aku mau tanya arti pelayanan yang berkenan bagaimana caranya? Boleh enggak Pak kalau baca kitab aku kurang, tapi memuji Tuhan tiap malam jam 8. Rutin aku suka dengar khotbah Pak Erastus saja tidak baca Alkitab. Pak, kasih penjelasan suamiku juga mengenai berdoa. Kata suamiku kita jangan banyak-banyak berdoa, cukup malam saja katanya. Kata suamiku kita jangan banyak-banyak berdoa, cukup malam saja. Tuhan sudah lebih tahu apa yang kita perlukan. Jadi suamiku kalau berdoa malam saja Pak, doanya sebentar banget. Apa benar Pak?
Tidak mau baca kitab juga, tapi dengar firman Tuhan saja. Tapi aku bersyukur sekarang sudah mau berdoa bersama. Setelah dengar khotbah Bapak. Thanks you ya Pak Erastus, doa aku agar Bapak diberi kesehatan. Terima kasih. Pelayanan yang benar itu sebenarnya satu nih dasarnya, menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Allah dengan perkataan yang tidak melukai, perbuatan yang tidak menyakiti sesama, melukai sesama, tidak merugikan sama sesama. Itu dulu. Ya. Lalu berdoa itu sebenarnya yang penting ada dialog. Dan baiknya ada doa bersama, betul. Tapi juga lebih baik ada doa pribadi. Suami berdoa sendiri dengan Tuhan, istri berdoa sendiri dengan Tuhan. Kalau dikatakan cukup malam saja, ini bukan soal cukup atau tidak cukup. Ya tergantung kebutuhan lah. Kalau malam sibuk ya bisa siang, bisa pagi. Yang penting ada waktu berdialog dengan Allah. Jangan hanya berdua, nanti masing-masing juga ada waktu untuk berdoa. Ya. Baca Alkitab, saya kira perlu ada waktu membaca Alkitab. Kalau kita tidak mengerti isinya, mulai dari Injil Yohanes. Ya. Tapi sebenarnya mendengar khotbah saya itu inti dari semua isi Alkitab. Ya. Tidak ada baiknya waktu mendengar khotbah, saya sebut ayat, Anda baca Alkitab, baca ayatnya. Ya. Tapi kalau mendengar khotbah saya sebenarnya itu inti, ekstrak dari isi Alkitab. Kalau sudah sering mendengar khotbah saya, nanti kalau saudara membaca Alkitab baru ngerti, oh ini yang dimaksud, ini nyambung. Jangan berhenti mendengar khotbah saya. Bu, selamat berjuang, Ibu jangan banyak ngomong ya, jangan cerewet ya. Ya, jangan galak kepada suami, jangan banyak ngomong, itu penting ya. Ibu-ibu makin banyak ngomong, suami makin nek nanti. Jadi nggak banyak ngomong, lemah lembut, melayani suami dengan baik, itu suami dimenangkan. Ingat, suami yang tidak takut akan Allah dimenangkan oleh kelakuan istri, bukan perkataan istri. Selamat berjuang ya Bu. Dari 0857 3923 7 dan seterusnya. Salam GSKI, salam. Saya ini kurang pandai. Kalau boleh diberikan aja jawaban di surga ada perkawinan ya atau tidak. Ya, ini Pak Karman. Hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus, saya baru bisa menjawab pertanyaan ini. You ikuti khotbah saya, sudah pertemuan ke-13. Lalu mengenai perkawinan di surga itu ada khusus subtema ini 4 kali pertemuan, 3 nanti 4. Nah, gimana mau jawab ya atau tidak? Ya dasarnya apa? Tidak dasarnya apa? Ini bukan begitu caranya, ya atau tidak lah. Ini kan bukan hitam atau putih. Hitam, dasarnya apa? Putih, dasarnya apa? Hitam, dasarnya apa? Putih, dasarnya apa? Kenapa tidak putih? Kenapa hitam? Kenapa hitam? Kenapa tidak putih? Nah, itu kan harus dijelaskan. Oke. Nanti diikutin ya. Sekali lagi kalau mendengar khotbah tidak boleh sepotong. Soal surga ada 13 pertemuan dan sekali pertemuan bisa 2 sesi, bisa 3 sesi. Bayangkan, kalau hanya sepotong pasti sesat nanti. Dangkal berpikirnya. Oke. Pertemuan ke-13 itu paling penting, saudara. 2 pertemuan. Masing-masing 55 menit atau hampir 1 jam. Dari 0838, 3147 dan seterusnya. Apakah manusia meninggal dapat melihat tahu saudaranya di bumi yang hidup atau yang mati di surga? Nah, perumpamaan mengenai Abraham ini pasti. Kisah di Lukas 16 mengenai Abraham yang berkata, saudara-saudaraku di bumi begono begini. Itu sebenarnya tidak jelas apakah dia melihat langsung atau dia sudah tahu. Dan kemungkinan memang dia sudah tahu. Saya tidak berani jamin bahwa orang yang sudah meninggal melihat saudaranya di bumi. Saya kira kecil kemungkinan itu. Bisa, tapi kecil kemungkinan. Lagi pula kalau bisa mau apa, tidak bisa mau apa. Ya, jadi tidak masalah, bukan prinsip dan jangan dipersoalkan. Terima kasih. 0821 87910 dan seterusnya. Salam Pak Eras. Sejak kecil saya kenal dengan Pak Eras, tapi hanya sekedar kenal dan tahu saja.
Karena biasanya lihat khotbah Bapak di TV, tapi tidak pernah mengikuti khotbah Bapak, tapi tidak pernah mengikuti khotbah Bapak. Mungkin saya masih kecil, jadi saya selalu skip siaran Bapak. Ya, kalau latih Pak Eras terus di skip, dilewatkan. Maaf ya Pak, karena saat itu belum mengenal kebenaran. Apalagi saya masih kecil, masih SD. Dan saya bertemu kembali dengan Bapak saat Bapak diundang oleh instansi suami saya yang saat itu kami berdua masih status pacaran. Jalan Tuhan sampai suami saya mulai mengikuti khotbah-khotbah Pak Eras dan tertular sampai ke saya, Pak. Sejak kami masih pacaran sampai kami menikah. Pola pikir saya dibukakan dengan khotbah Pak Eras yang murni. Semenjak saya mau belajar untuk terus berusaha berubah, tiba-tiba muncul statement dari seseorang yang sudah lama melayani di gereja bahwa orang yang belum bisa berbahasa roh, belum menerima Roh Kudus, bisa saja tidak masuk surga. Jadi orang yang tidak berbahasa roh tidak masuk surga, kata pelayan Tuhan itu. Karena saya sampai saat ini, Pak, memang belum bisa berbahasa roh. Hal ini terus mengganjal dalam pikiran saya, Pak. Dan apakah bahasa roh itu harus diminta-minta terus? Terima kasih Pak Eras, tetap semangat Pak, karena khotbah-khotbah Bapak benar-benar membawa kami untuk sadar diri dan terus berjuang sampai LB3. Tuhan Yesus memberkati Bapak bersama keluarga dan pelayanan Bapak. Oke. Bahasa roh itu satu dari 9 karunia. Namanya karunia. Karunia itu kata firman Tuhan jelas untuk membangun iman orang lain dalam pelayanan. Ya, tentu juga bisa membangun imannya sendiri. Saudaraku sekalian, karunia roh itu berguna untuk pelayanan. Sesuai dengan kebutuhan pelayanan tersebut. Nah, kalau tidak dibutuhkan, ya tidak perlu. Nah, salah orang adalah ketika seakan-akan orang berbahasa roh itu lebih rohani. Apalagi dikatakan itu syarat masuk surga. 100% itu salah. Dan saudara bisa lihat orang yang mengajarkan itu, pasti tidak lurus. Pasti tidak lurus. Hari ini kelihatannya baik, tapi coba perhatikan. Nanti untuk yang lain pasti dia juga salah, karena apa yang minor tidak boleh dianggap major. Yang minor isu, hal yang minor, utama, jangan dianggap utama. Yang utama nanti dikorbankan, tidak menjadi utama. Jadi tidak berbahasa roh tidak masalah. Ya, sudah minta Tuhan kan? Tuhan nggak beri, memang nggak perlu. Saya berbahasa roh, tapi saya jarang menggunakan. Dan kalau Anda mendengarkan bahasa roh saya beda dengan bahasa roh orang. Saya gumul itu selama puluhan tahun. Dan tidak merasa saya bahwa dengan bahasa roh saya lebih bernilai dari orang atau pendeta yang tidak berbahasa roh. Jadi bahasa roh bukan syarat masuk kerajaan surga. Ingat itu. Syarat masuk kerajaan surga adalah melakukan kehendak Bapa. Oke? Jangan sampai memaksakan diri, akhirnya bahasa roh yang diucapkan palsu. Oke, terima kasih. 0812 3408 dan seterusnya. David, 55 tahun, Surabaya. Salam Pak Eras, saya mau bertanya berkenaan dengan rapture atau harpazo. Pada saat rapture tersebut yang diangkat menjemput Tuhan Yesus Kristus di awan-awan, itu apakah hanya orang yang akan dimuliakan atau anggota kerajaan bersama Tuhan Yesus saja, atau juga orang-orang yang akan menjadi anggota masyarakat? Wah, ini pertanyaan yang bagus ini. Kemudian akan dibangkitkan dari Hades yang nyaman juga, apakah semuanya juga akan menyertai Tuhan Yesus di awan-awan atau hanya calon anggota kerajaan surga? Apakah hanya calon anggota kerajaan saja? Karena pengertian saya, ayat-ayat pengangkatan itu hanya ditujukan untuk umat pilihan yang akan dimuliakan bersama Tuhan Yesus Kristus. Kalau demikian, bagaimana dengan orang-orang calon anggota masyarakat LB3 rapture tersebut, saat rapture tersebut? Terima kasih Pak Eras atas jawabannya. Saya berdoa biarlah selama pandemi COVID-19, selama pandemi COVID ini, Pak Eras akan lebih banyak lagi calon-calon Corpus Delicti yang dilahirkan oleh pelayanan Bapak di Truth ID, sehingga kedatangan Tuhan Yesus Kristus bisa lebih cepat lagi. Puji Tuhan.
Saya bacakan ya, David dari Surabaya. Fit, ini saudara David ini usia udah 55 tahun. Jadi mungkin Pak David ya, sorry ya. Usia kita hanya berbeda 6 tahun. Oke bro, tunggu maaf bro. Kalau muda saya panggil Fit aja, ini sudah umur 55 tahun. Pak David, dengerin ya khotbah ayat ini ya Pak. Ini Pak, dengerin Pak. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk. Makhluk ini artinya bukan hanya, ini bukan binatang, tapi manusia. Saya punya penjelasan ini di satu khotbah atau seminar, tapi nanti juga akan saya sampaikan karena janji saya untuk bicara soal rapture. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan. Makhluk itu manusia-manusia lain. Akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ya. Jadi semua makhluk sedang menantikan ya, anak-anak Allah dinyatakan. Jadi yang saya pahami, ketika ada pengangkatan, saudaraku, itu semua makhluk yang diperkenan masuk dunia akan datang pasti juga dibawa. Juga dimerdekakan. Ya. Aduh, tolong deh, kita harus menghayati bahwa semua manusia itu disayang Tuhan, saudara. Mereka yang mengasihi sama seperti dirinya sendiri akan pasti masuk ke dalam kemuliaan anak-anak Allah ya, tetapi mereka menjadi anggota masyarakat. Puji Tuhan dan memberkati. Pak David, thank you untuk pertanyaannya. Nanti kalau bicara soal rapture, saya akan memberikan seminar mengenai rapture, kita akan khusus membahas mengenai hal ini. 0811 1622 dan seterusnya. Pak Erasto, saya mau tanya mengenai anak saya. Ini dia tidak bisa lepas dari HP. Gimana ya cara mengatasinya? 4 pendeta sudah tidak sanggup menangani anak saya ini, anak terakhir saya, dan taruh di gereja. Di salah satu gereja, pendetanya tegur selalu, marah malah memberontak. Ya. Marah dan memberontak sama pendetanya. Gulet. Kalau HP itu diambil, udah dibawa dari ke dokter, dikasih obat, masih begitu saja. Kadang suka banyak gerak aneh-aneh karena dia udah kecanduan HP. Gimana cara mengatasi anak ini? Usianya sudah 34 tahun. Ini mah bukan anak ya. Aduh, berat. Ini berat. Ini kasus ini satu dari sekian kasus yang pernah saya dengar loh, saudara. Ada orang yang bisa main HP itu 18 jam lebih. Tidak mau kuliah, berhenti kuliah. Waduh, ini berat ini. Tetapi saya harus mengatakan begini, ya, tanpa mengecilkan arti masalah. Jangan mendewakan masalah. Jangan memberhalakan masalah. Jadi menghadapi masalah ini, saudara tetap tenang atau teduh. Membawanya dalam doa, jangan bersikap kasar. Jangan bersikap kasar. Seakan-akan Anda memberi kesempatan anak itu melakukan hal tersebut, tetapi tetap menunjukkan ketidakpersetujuan kita, ketidaksetujuan kita terhadap kebiasaan tersebut. Tapi jangan diajak berantem, direbut HP-nya, wah ini malah merangsang dia. Ya udah, beri dia kesempatan main, tapi juga diajak untuk memikirkan masa depan. Dan Tuhan pasti memberi hikmat. Ini kesalahan banyak orang tua itu mau selesai dalam waktu singkat. Pasti kesalahan ini tidak terjadi dalam 1 hari, karena pembiasaan begitu lama. Kenapa tidak dari dulu dibiasakan tidak bermain HP? Sudah terlanjur begini, Anda tidak bisa paksa untuk berhenti. Tetapi diharapkan saudara dengan teduh bicara. Ingat,
Seakan-akan, ya udah, enggak apa-apa, nak, enggak apa-apa, seakan-akan. Tapi tetap kita tunjukkan ketidaksetujuan kita. Kalau kau mau begitu, ya silakan, tapi mama nggak setuju. Lalu buat pendekatan-pendekatan yang lemah lembut. Pakai cara lain sekarang. Dengan doa. Orang tua mencari kerajaan surga. Saya beritahu nih, kuncinya, Bapak Ibu menjadi sahabat Tuhan. Tuhan pasti menolong. Tapi siap ya, kalau sampai Tuhan pukul dia nanti, maaf ya, tidak diharapkan, tergeletak, tidak bangun, tangannya lalu jadi lumpuh, dan seterusnya. Oke, siap kalau Tuhan sampai bertindak. Tapi yang penting, ya dia selamat. Tubuhnya diserahkan kepada iblis, tapi jiwanya selamat. Ya, oke. 0853 3584 4 seterusnya. Salam Pak Pendeta, nama saya Timotius, jemaat biasa, tidak berpendidikan tinggi dari desa, mau bertanya. Wah, pertanyaannya panjang benar. Alam roh lebih nyata dari alam materi. Sejak manusia jatuh dalam dosa dan berada di bawah kutuk, manusia terikat dengan bumi yang harus dipelihara agar manusia beroleh makanan dari bumi. Kesadaran makhluk rohani makin lenyap. Kesadaran alam roh itu pudar dan manusia menjadi materialistis. Akibatnya manusia menganggap alam materi lebih real daripada alam roh. Sebaliknya melalui firman-Nya kita sekarang tahu bahwa alam roh sebenarnya lebih real dari alam materi. Kebiasaan berpikir kita harus dibalik sekarang. Yang di alam roh itu lebih real karena di alam materi ini hanya gambar dan bayangan dari yang ada di alam roh. Ibrani 8 ayat 5, pelayanan mereka adalah gambar dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Wahyu 11 ayat 9, maka terbukalah bait Allah yang di surga dan kelihatan tabut perjanjian di dalam bait suci itu, dan terjadi kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Tunggu, Wahyu 11 ayat 9. Ini harus dipandang sebagai kitab apokaliptik, tidak boleh dipahami secara harafiah. Kalau Ibrani 8 ayat 5 harus dipahami bahwa memang nanti kita akan ada dalam kerajaan Allah, di mana Allah akan hadir di tengah-tengah umatnya. Kejadian 1 ayat 26-27 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, dan seterusnya. Maksudnya gambar dan rupa Allah adalah gambar itu menyangkut komponen yang ada pada Allah juga ada pada manusia, yaitu pikiran dan perasaan. Itu selem, sedangkan rupa itu demoth, bicara soal kualitas dari pikiran dan perasaan tersebut. Yang saya tanyakan, kalau laki-laki diciptakan menurut gambar foto Allah, lalu perempuan diciptakan menurut gambar foto siapa? Di dalam kitab Kejadian 1 dan pasal 26, 27, dua-duanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka diciptakan mereka perempuan dan laki-laki. Laki-laki dan perempuan maksudnya. Jadi baik Adam maupun Hawa diciptakan menurut gambar Allah. Bukan hanya laki-laki. Yang kedua dalam Perjanjian Baru, di mana ayatnya anak Tuhan dan anak raja. Sebab kebanyakan orang Kristen bilang begitu. Saya sering juga berkata, sebenarnya istilah anak Tuhan itu harus diperiksa kembali. Di seluruh Alkitab itu mungkin hanya ada satu kata anak Tuhan, itu pun anak Yahweh. Lebih baik kita menggunakan kata anak Allah. Tapi kalau disebut anak Tuhan juga tidak salah. Maksudnya Tuhan itu Yahweh. Bukan Tuhan Yesus. Yesus tidak punya anak. Yang punya itu Bapa. Yesus jadi Tuhan, jadi yang sulung. Sedangkan anak raja itu jelas sebuah pengistilahan. Kalau Allah itu raja, kita anak-anak raja. Dan kitab Wahyu mengatakan bahwa kita menjadi raja-raja bersama dengan Yesus. Kenapa? Karena Bapaknya yang punya kerajaan. Jadi kita huios. Dalam bahasa asli artinya pangeran. Ibrani 12 ayat 5-7. Kembali soal alam roh lebih nyata. Sebenarnya dua-duanya juga nyata, saudara.
Kita tidak bisa katakan lebih ini atau lebih itu. Semua nyata, tinggal dimensinya masing-masing. Jadi tidak bisa di-compare karena masing-masing memiliki wilayah. Jadi kalau kita katakan alam roh lebih nyata, bisa nggak dibuktikan? Nah, nanti juga sulit kita. Lebih baik kita mengatakan masing-masing memiliki dimensi. Ya. Itu. Lalu sekali lagi, maka diciptakanlah mereka laki-laki dan perempuan. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Jadi bukan hanya laki-laki yang diciptakan menurut gambar Allah, perempuan juga, ya. Oke. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Ya, oke. Saya kira cukup jelas penjelasan saya. Jika tidak, nanti bisa mengirimkan pertanyaan lagi. 0878 8080 dan seterusnya, ya. Selamat subuh pagi, Pak. Permisi, ya. Apa permisi apa ini? Saya cemburu lihat gerak tubuh Bapak yang meliuk manja saat melantunkan pujian penyembahan. Terasa spirit keakraban Bapak dengan Allah Bapak. Mendengar kalimat ucapan Bapak saat mengemukakan untuk sadar bahwa tidak untuk menetap sehingga harus ingat untuk pulang, mulai berniat mau pulang dan akhirnya tindakan berkemas-kemas pulang dengan melepaskan semua ikatan-ikatan kegemaran terhadap kefanaan. Bapak saat mengemukakan poin ini terasa nada kegeraman karena cemburu ilahi. Saya sendiri dengan alasan suara hati yang tertegur agar segala sesuatunya jangan sampai menjadi berhala. 1,5 tahun yang lalu juga sudah minta pulang. Terima kasih saya teramplified dengan khotbah Bapak. Jangan pulang dulu kalau belum selesai, ya. Saya juga sering kadang-kadang minta pulang tapi belum selesai tugasnya, ya jangan dulu. Saya tahu bahwa berdoa adalah saat yang berharga karena kita berhubungan dengan Tuhan pribadi ke pribadi. Tidak perlu peduli apakah hampa, hangat atau serba diam. Pokoknya terus tekun. Doa dan harapan yang terbaik dari Allah Bapa bagi Bapak. Harapan yang terbaik dari Allah Bapa bagi Bapak. Tim pelayanan dan keluarganya masing-masing. Dreams max maksimum. Ponce moh berju proletaran wai. Oh, artinya apa ini? Ponce moh berju proletaran wai. Nggak mau berubah mewah, ya. Ya, sederhana-sederhana saja. Oke, Pak Ponce, thank you ya. Sama-sama kita pulang bareng nanti. Baik saudara, kita akhiri di episode ini. Sampai jumpa di episode berikut. Tuhan berkati saudara.